Mari kita berdoa. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mengalami Tuhan. Tuhan hadir terlebih dahulu di sini bersama-sama dengan kami. Engkau Yehova Syama, Tuhan ada di depan kami. Tuhan mau bicara buat kami. Hamba mau berdoa biar Tuhan wahyukan pribadi Tuhan yang luar biasa itu di tengah-tengah kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab berkata firman itu ada di tengah-tengah kami. Dan firman itu akan mewahyukan pribadinya yang luar biasa di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas, tapi ada Roh-Mu yang tidak terbatas oleh hikmat dan pewahyuan Tuhan yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Seluruh pengalaman hamba-Mu, apapun itu, tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa pewahyuan, tanpa hikmat. Dan hamba-Mu berdoa biar roh hikmat dan roh wahyu itu dilepaskan di tengah-tengah kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Ini untuk pertama kali tentunya saya ada di sini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya. Dan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang perkenankan saya untuk melayani. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Judi Maloring. Saya orang Manado, tinggal di Gading Serpong. 2019 saya pindah di sini bersama dengan istri dan anak-anak saya. Jadi saya orang Manado, tepatnya saya lahir di Filipina Selatan. Maksudnya di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Talaut namanya biar lebih keren. Karena saya pernah berkhotbah di sebuah gereja di Jakarta, saya bilang saya dari Talaut, orang tanya Talaut itu di mana? Saya datang lagi di gereja itu dan saya bilang saya Judi Maloring, saya dari Filipina Selatan, biar lebih keren kan. Saya berbatasan dengan Abu Sayyaf, kalau saudara pernah dengar Abu Sayyaf, sebuah gerakan radikal. Nah kami berbatasan di sana. Jadi kalau saya tidak bertobat, bisa-bisa saya ke sana saudara. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini saya ada di sini, seharusnya saya ada jadwal di tempat yang lain. Dan kemudian muncul ini jadwal ini, saya bilang kayaknya saya harus kembali. Karena seharusnya saya Natal tahun baru itu di Sulawesi, kemudian saya harus ke Maluku Utara. Nah setelah dari sini besok saya harus ke Maluku Utara. Saya pikir saya mau Natalan di sana, kemudian saya akhir tahun di Maluku Utara. Dan kemudian ada jadwal ini, saya pikir jangan-jangan Tuhan suruh saya balik dulu ke Jakarta, ke Gading Serpong untuk Natalan bersama dengan istri dan anak-anak saya. Dan wow, puji Tuhan, saya memutuskan untuk batalin yang lain, saya datang di tempat ini bersama-sama dengan saudara. Sebab saya selalu meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan. Selalu lagu bilang siap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Saya tidak mau perjalanan hidup saya itu diatur oleh jadwal-jadwal. Saya mau diatur oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Makanya saya ada di sini bersama-sama dengan saudara. Ini sebuah momen yang bagus dan saya berdoa biar ini jadi momentum yang baik di mana Roh Kudus akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Ini akhir tahun 2025, kita akan memasuki tahun yang baru di 2026. Saya percaya akan ada kegerakan Tuhan terus bergerak. Tapi pertanyaannya, maukah saudara dan saya akan terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah diam, dia akan terus bergerak dengan caranya yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan juga sedang bergerak di tengah-tengah saudara. Ada amin saudara-saudara. Nah saya membahas tema buat saudara. Maafkan kalau saya bicara buru-buru, tolong angkat tangan. Karena memang saya orang timur bicara cepat-cepat. Belum sampai puskesmas kata mama saya so lahir duluan so keluar. Jadi makanya saya buru-buru sekali. Saya cepat-cepat sekali. Jadi kalau saya cepat, angkat tangan saja, tidak apa-apa. Saya akan memulai dari sebuah cerita di Alkitab, di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-13. Kalau saudara baca mulai ayat yang pertama sampai terakhir, itu ada cerita tentang abdi Allah. Amin. Coba lihat dulu. Saya cuman bacakan ini buat saudara sebentar, karena saya akan membahas tentang hati nurani. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-13, 1 Raja-Raja itu bicara tentang seorang abdi Allah sedang berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Saya senang sekali baca kitab Raja-Raja, selalu ada kejutan-kejutan yang membuat kita terkejut kalau baca kitab Raja-Raja ini. Datang seorang abdi Allah dari mana? Dari Betel, atas perintah Tuhan. Next, selanjutnya.
Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya seorang anak lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan. Yang membakar korban di atasmu dan selanjutnya. Kemudian abdi Allah ini mulai bernubuat kepada raja dan semua yang dia nubuatkan itu terjadi. Kemudian ada cerita selanjutnya bercerita tentang nabi tua. Karena anak-anaknya dari nabi tua ini mendengar ada saingan dari papanya dan dia bilang begini, Pak itu ada saingan. Orang hebat, dia bernubuat luar biasa. Kemudian nabi tua itu bilang, ada di mana dia? Di jalan mana dia? Kemudian cerita di Alkitab, di kitab 1 Raja-Raja 13 itu, nabi tua ini ketemu dengan abdi Allah sedang santai-santai di bawah pohon, mungkin karena capek dalam perjalanan. Kemudian nabi tua ini bilang, datang ke rumahku, kita makan-makan di sana. Tapi abdi Allah bilang, enggak. Atas perintah Tuhan, saya tidak disuruh makan di rumah orang. Saya makan sendiri. Saya harus berjalan dalam arahan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Tapi ayat yang ke-18, coba lihat dalam ayat yang ke-18. Ini mengejutkan saudara-saudara. Abdi Allah ini orang yang berkarunia. Abdi Allah ini orang yang bertalenta, orang hebat, orang yang punya integritas. Karena raja pernah menawarkan dia untuk datang ke rumahnya. Raja loh, datang ke rumahnya. Tapi dia bilang enggak. Ya, kalau raja panggil saudara untuk datang, wah itu artinya proyek cair. Ya kan, kalau raja mau datang, presiden panggil saudara di rumahnya, di istananya. Oh something, sesuatu terjadi itu. Lalu jawabnya, perhatikan baik-baik. Aku pun seorang nabi, juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu. Supaya makan roti dan minum air. Tapi ia bohong. Tetapi apa? Ia berbohong. Nabi tua ini berbohong. Yang celakanya adalah seorang abdi Allah punya karunia, bertalenta, integritas, ikut apa yang disampaikan oleh nabi tua itu. Di sini yang akan saya bahas. Kalau Alkitab bilang ada banyak orang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, ini paling banyak terjadi. Padahal nabi tua ini berbohong. Tapi yang lucu, abdi Allah ini yang berkarunia, yang bertalenta, gampang dibohongi. Dan dia ikut. Karena nabi tua ini bilang, Tuhan bilang juga sama saya. Hati-hati ke depan, Tuhan juga bilang sama saya. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, beda pelayanan kenabian perjanjian lama dan beda pelayanan kenabian perjanjian baru. Pelayanan kenabian perjanjian lama lebih banyak meramal apa yang akan terjadi ke depan. Tapi pelayanan kenabian perjanjian baru meneguhkan apa yang Tuhan bilang sama saudara. Domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara dombanya Tuhan, saudara kenal suara Tuhan. Amin. Jadi pelayanan kenabian perjanjian baru itu meneguhkan apa yang Tuhan bilang buat saudara. Makanya penting buat saudara untuk tahu ini. Ada berapa banyak orang berkarunia, ada berapa banyak orang bertalenta, ada berapa banyak katanya mereka punya integritas. Tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka gampang sekali ditipu, mereka gampang sekali dibodohi. Ada berapa banyak kadang kehidupan kita gampang sekali dibodohi. Seperti nabi tua ini, dia datang kepada nabi abdi Allah ini. Tuhan juga bilang sama saya, tapi Alkitab bilang dia apa? Berbohong. Nah, saya mau masuk sekarang ini. Dengarkan baik-baik. Tidak cukup saudara berkarunia. Tidak cukup saudara bertalenta. Tidak cukup cuman saudara punya integritas yang kuat. Saudara harus punya ini. Kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau mau lebih rohani lagi, kemampuan untuk membedakan ini dari Tuhan dan ini bukan dari Tuhan. Dan abdi Allah ini kehilangan kemampuan itu. Kemampuan untuk membedakan yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Ini yang saya bilang, kemampuan identifikasi.
Kemampuan identifikasi. Karena kamu cuma bisa melayani sebatas apa yang kamu bisa identifikasi. Kalau kamu tidak mengidentifikasi sebuah pelayanan, kamu tidak pelayanan, kamu cuma ikut-ikutan. Kamu harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi yang baik dan yang jahat. Karena begini, manusia duniawi mengetahui yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia rohani membedakan yang baik dan yang jahat. Manusia duniawi mengetahui yang baik dan yang jahat. Tapi manusia rohani membedakan yang baik dan yang jahat. Pak Pendeta ini masih pagi belum minum kopi, tolong pencerahannya apa maksudnya. Begini saudara-saudara. Duniawi itu begini, nanti so bikin, so buat, baru menyesal. Dilarang mengintip, dia mau bikin itu. Dilarang merokok, dia bikin itu. Biasanya manusia suka bikin apa yang dilarang. Biasanya manusia duniawi suka coba-coba. Coba dulu. Makanya saya banyak ketemu orang-orang muda yang, Kak, Pak Pendeta, saya menyesal. Nanti dicoba baru tahu, oh ini. Tapi manusia rohani, dia punya kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat. Enggak ada ceritanya tiba-tiba bilang, Pak Pendeta tiba-tiba saya sepeluk istri orang. Enggak ada cerita itu. Enggak ada. Saya enggak sadar tiba-tiba saya sudah ada di Pak Pendeta. Enggak ada itu. Enggak ada yang begitu-begitu. Itu dimulai dari hati nurani saudara. Kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat. Memang waktu orang selingkuh tiba-tiba dia sudah selingkuh. Ada hal yang kamu langgar. Namanya apa? Kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat. Yang namanya hati nurani. Bukan hati nur aini. Hati nurani. Itu yang kamu langgar. Itu yang kita langgar. Tahukah saudara bahwa ada satu kemampuan yang Tuhan taruh di dalam saudara ketika saudara lahir baru menjadi ciptaan baru di dalam Kristus yang saudara jarang latih. Padahal ini sangat penting. Kalau saudara latih itu, maka saudara punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Namanya hati nurani. Bisa tangkap sampai sini? Kan waktu kita lahir baru, saya mau pelan-pelan. Waktu kita lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka ada 3 poin penting yang akan kita alami kan. Yang pertama, saudara punya intuisi, daya tangkap. Saudara bisa mendengar Tuhan bicara sama saudara. Intuisi itu antena. Amin. Kalau hidupmu selalu horor, nah jangan-jangan antena hidupmu menghadap kuburan, makanya horor terus. Itu namanya intuisi, daya tangkap, antena. Kemudian ada yang namanya fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Bahwa di dalam kita, di dalam orang percaya itu mau bersekutu dengan Tuhan itu natural. Tidak perlu dipaksa-paksa dengan 2 lagu cepat, 2 lagu pelan. Tidak perlu. Tuhan bukan jai langkung, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Enggak, belum saudara ada di sini, dia sudah ada lebih dulu. Tapi fellowship itu lahir dari hati kita yang paling dalam. Makanya Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 3-5, dia bilang persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Artinya setiap kali saya mau bersekutu, Bapa, Anak dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan saya. Enggak ya? Apakah kita berbeda? Jangan saudara pikir cuma bersekutu ketemu dengan orang-orang, hilang Yesusnya. Halo, Yohanes bilang persekutuan kami ini, setiap kali kita bersekutu nih, saya mau bersekutu dengan kamu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada bersama-sama. Nah yang ketiga ini yang namanya hati nurani. Apa itu hati nurani? Kemampuan yang Tuhan kasih. Karena hati nurani itu, bahasa lainnya itu kesadaran. Bahwa kesadaran akan Tuhan tidak dibangun dengan acara. Kesadaran akan Tuhan tidak dibangun dengan ritual. Tapi kesadaran akan Tuhan terbangun dari dalam saudara. Hadirat Tuhan sudah tidak perlu cari di luar. Hadirat Tuhan berdiam di dalam saudara. Ada kesadaran akan Tuhan dibangun dari dalam. Halo. Itu yang kedua itu nilai moralnya Tuhan. Gini. Makanya saya bilang ini perlu dilatih, nilai moralnya Tuhan itu ada di dalam. Nilai moral Tuhan tidak terjadi di pelajaran yang tahun 60, tahun 70, kelahiran tahun 60, tahun 70. Ada di sekolah yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila.
Moral saudara ditemukan di situ, di sekolah itu. Nilai moral saudara itu ada di dalam saudara. Kenapa orang gampang selingkuh? Kenapa orang gampang jatuh cinta sama orang lain, sama istri orang dan sebagainya? Gak ada moralnya. Kenapa? Karena nilai moral di dalam dia gak pernah dilatih. Yang begini-begini agak bercanda-bercanda sedikit. Biar agak lucu tapi... Halo? Ada berapa banyak dalam pertempuran kehidupan anak-anak Tuhan gagal jatuh cuma karena begitu. Terus datang minta didoakan. Pelayanan pertama saya terlibat dalam pelayanan pendoa syafaat. 10 sampai 15 tahun saya menghabiskan banyak waktu di ruang doa, puasa, puasa. Dan saya selalu bersentuhan dengan orang yang selalu datang minta didoakan. Roh perzinahan, roh kenajisan. Dalam perjalanan kehidupan saya, dalam pelayanan yang saya lihat. Nggak akan pernah menolong. Kalau cuma sudah didoakan, pulih. Kemudian datang lagi pada keadaan yang sama, pada dosa yang sama, pada hal yang najis. Sama. Karena tidak pernah melatih moral, hati nurani. Karena nilai moralnya Tuhan di mana? Di nurani saudara. Oh masih ada lagi, ada banyak saudara. Bahwa nurani itu berbicara ini, sumber keputusan yang akan kita buat. Makanya orang bilang kalau dalam bagus, semua pasti bagus. 2026 banyak keputusan yang akan kita buat. Jangan resolusi 2026 dari berat badan 97 saya mau 87. Terlalu lebay. Resolusi apa itu? Ya, walaupun ada banyak keputusan yang akan kita buat. 15 tahun yang lalu, terlalu lama ya. Saya mau diundang dalam sebuah pelayanan di Sulawesi Tengah, KKR. Bulan Desember, saya sudah naik di kapal karena perjalanan harus dengan kapal laut. Saya ada di kapal itu. Saya sudah sewa kamar di situ. Tiba-tiba ada suara bilang, turun dari kapal ini. Jangan ikut acara itu. Kamu tidak akan pernah Natalan lagi di Manado. Hah? Saya bilang, Tuhan, kalau mau kasih batal ini pelayanan, tolong dari bulan yang lalu. Atau minggu yang lalu lah. Atau 1 hari yang lalu lah Tuhan. Ini ada di kapal ini. Tuhan. Tapi di dalam bilang turun, kamu tidak akan Natalan nanti di Manado. Hah? Saya ikut dong apa yang Tuhan bilang itu. Saya putuskan untuk tidak jadi berangkat. Walaupun ngamuk tuh pendeta di sana. Biasa kan banyak gereja panik kalau pendeta tiba-tiba tidak datang kan. Tiba-tiba tidak muncul. Kayak tadi saya hampir terlambat. Saya turun. Saya putuskan enggak. Tahu ke saudara? Dalam perjalanan KM Mona Lisa, saya masih ingat kapal itu. Ada 200 sampai 300 orang meninggal dalam perjalanan karena kapal itu tenggelam. Kalau saya tidak putuskan itu, saya tidak ada bersama-sama dengan saudara hari ini. Hati nurani adalah sumber keputusan kita. Amin. Ada berapa banyak orang susah buat keputusan. Masih bingung apa ini, apa itu. Di nurani saudara, itu. Kalau saudara punya nurani bersih, maka semuanya bersih. Ada keputusan yang akan saudara buat. Nah, mungkin, masa sih saya mesti putuskan itu? Ikuti saja. Tuhan tidak pernah salah. Karena kadang dalam perjalanan ini, tahukah saudara, bahwa tidak seperti apa yang kita mau. Saudara bukan iklan Sprite, ku tahu yang ku mau. Enggak, dalam perjalanan hidup ini, kadang begini, terbanyak kita tidak mengikuti apa yang kita mau. Saudara pura-pura lagi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan memilih jalan yang harus dipilihnya. Artinya jalan saudara adalah jalan yang Tuhan pilih buat saudara. Bukan saudara pilih-pilih sendiri. Tuhan yang pilih buat saudara. Makanya yang disebut dengan free will, kehendak bebas adalah bukan bebas melakukan apa yang saudara mau. Ku tahu yang ku mau. Bebas melakukan apa yang Tuhan mau. Itu free will. Jangan keluar dari konteksnya.
Konteksnya adalah saudara adalah pelaksana kehendak Tuhan, sudah mau berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Sampai di sini oke? Terlalu cepatkah saya bicara? Saya mau pelan-pelan. Mari kita mulai dengan bagaimana melatih hati nurani. Kita perlu latihan. Latihan. Kalau orang Makassar bilang latihan. Orang Makassar tidak percaya Tuhan, mereka percaya Tuhan. Karena ada G-nya di belakang. Latihan dibilang latihan. Latihan Pak, latihan. Lah susah dirubah, ya sudah, tidak apa-apa. Mari kita buka Mazmur 16 ayat yang ke-7. Saya masih punya waktu berapa menit kah di sini? Supaksa saya saudara untuk mengajar lagi, saya akan lebih cepat. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya. Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Ingat, hati nurani mengajari saudara. Makanya lebih banyak mendengar suara dari dalam daripada mendengar suara dari luar. Karena hati nurani bukan ada di luar saudara. Kecuali hati nuraini itu ada di luar. Tapi hati nurani ada di dalam saudara. Dan Alkitab bilang, hati nuraniku mengajari aku. Berarti hati nurani mengajari saudara. Makanya sangat penting untuk pertama mendengar suara dari dalam daripada mendengar suara dari luar. Hai, kan Tuhan juga bicara. Hei, Tuhan kita bukan Tuhan yang bisu. Tuhan yang bicara buat kita. Amin. Domba-dombaku mengenal suaraku. Halo. Makanya kenapa saudara suka dengar suara dari luar? Karena kurang mendengar suara dari dalam. Makanya ada sedikit, ini pendeta ini suka bernubuat. Wah ini bagus, Pak Pendeta tolong masa depan saya, kasih tahu. Dengar suara dari dalam, yang dari luar meneguhkan apa yang dari dalam. Halo, Tuhan jodoh saya yang mana? Jodoh dari dalam. Makanya Hawa diambil dari mana? Bukan dari luar Adam, dari dalam. Memang tulang rusuk ada di mana? Bukan di luar, di dalam. Jadi semua berasal dari dalam. Halo, Christ in you adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia berdiam di dalam saudara. Nurani saudara berdiam dalam saudara. Hati nuraniku mengajari aku. Wow, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah di dalam saudara. Kan perjanjian lama, perjanjian baru bicara Yesus yang ada dalam saudara kan? Amin. Dia sudah berdiam dalam saudara. Nah, itu bukan berarti saudara tidak perlu baca Alkitab. Baca dong saudara-saudara, karena itu peneguhan dari apa yang ada di dalam. Itu poinnya. Yang kedua saya akan masuk. Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu apa? Malam. Makanya sangat penting untuk saudara punya waktu malam. Malam itu bagaimana Pak Pendeta? Ya malam bicara tentang ya memang malam. Karena malam waktunya istirahat. Waktunya apa? Tidur. Malam itu sebenarnya berbicara apa? Ya saya tidak akan panjang di sini, saudara sudah tahu. Malam itu berbicara cuman saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara punya waktu tidak bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu tidak terjadi, cuman ritual, tidak akan. Kalau saudara baca Alkitab, bahkan Salomo ketika Alkitab bilang, Salomo berjalan-jalan, itu dia bukan cuma sembarang berjalan. Dia sedang meditasi itu. Sejak 6-7 tahun yang lalu saya memutuskan untuk lebih banyak jalan kaki. Karena berat badan saya waktu itu 105. Puji Tuhan. Ditambah intermittent jadi 86. Haleluya. Dan saya selalu jalan. Saya jalan dan tahu enggak, banyak lawatan Tuhan, banyak pesan-pesan Tuhan terjadi waktu saya lagi jalan. Bahkan saya pernah mengalami sebuah yang namanya perjamuan suci, perjamuan kudus ketika lagi jalan. Saya dilawat oleh Tuhan. Sampai saya nangis di jalan. Sampai saya tutup. Nanti orang bilang, wah ini Pak Pendeta itu menangis-menangis. Mungkin dimarahin istrinya, kasihan. Tapi saya alami lawatan Tuhan. Lagi jalan. Ada lawatan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja. Halo? Makanya ingat, Tuhan bukan jailangkung. Dipancing-pancing dengan lagu-lagu tertentu. Terus
Kita kan terbiasa begitu. Saya orang Manado, saya di kabupaten kami itu Sangir Talaut, itu penyanyi-penyanyi semua. Kami suka nyanyi. Kalau soal menyanyi, wah saya suka sekali menyanyi. Tetapi saya tidak menggunakan nyanyian itu supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya nyanyi karena saya mengalami kasih Tuhan. Saya menyanyi karena saya mengalami lawatan Tuhan. Saya menyanyi karena ada hadirat Tuhan di dalam saya. Saya tidak menyanyi bukan pancing Tuhan supaya Tuhan datang sama saya. Kecuali Jai Langkung. Jai Langkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Enggak jelas kan? Pada waktu malam bicara ini, rest atau istirahat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Dia kasih istirahat. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan saja berhenti hari ke-7. Saudara mau bikin hari ke-8. Di Israel tanah itu ada puluhan berapa tahun itu harus berhenti. Istirahat. Bahkan hukum terutama dan paling utama salah satunya adalah istirahat. Kuduskan hari Sabat. Saudara pikir hari Sabat itu apa? Hari istirahat. Jangan istri jahat. Istirahat. Karena saya ketemu ada satu bapak, pagi dia selalu lari, sore dia lari. Setiap dia sebelum ke kantor, lari terus. Olahraga lari, keren sekali nih bapak. Sore pulang kantor, lari lagi. Ternyata dia tidak tahan di rumah. Dapat omelan dari istri jahat, istirahat maksudnya. Wah kenapa? Dia pagi lari, sore juga lari. Ternyata sudah mau dengar-dengar ini. Di sini enggak, di luar sana banyak. Nanti kalau di luar sana saya bilang di sini banyak. Maaf ya. Rest, istirahat. Binatang-binatang saja di zaman itu perlu istirahat. Tanah perlu istirahat. Pak, Bu, istirahat. Hei, istirahat adalah anugerah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan, istirahat, rest. Makanya rest in Christ. Kalau kamu tidak pernah mengalami rest in Christ, rest in peace. Mana mau dipilih? Rest in peace or rest in Christ? Rest itu saudara bisa alami di sini, di muka bumi ini. Itu pemberian Tuhan yang luar biasa di dalam saudara. Kalau kamu rest, kamu pasti fresh. Fresh from the oven. Biar juga kamu punya wajah itu tidak fresh, yang penting dari dalam itu fresh. Saya menikmati sekali, saya ini perjalanan terpanjang selama pelayanan dari bulan Oktober, November, Desember. Saya kebanyakan terbang kemana-mana, apalagi Indonesia Timur. Saya terbang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, ke Halmahera, balik lagi di sini, balik lagi, bolak-balik. Orang bilang, kamu tidak capek, kamu tidak lelah. I will give you rest. Saya selalu rest dengan Tuhan. Ketika pesawat mulai, saya rest dengan Tuhan. Biasa aja. Karena rest adalah pemberian Tuhan buat kita. Kenapa kita tidak pernah gunakan itu rest? Capek, sibuk pelayanan. Hei, waktu ini yang dikasih cuma 24 jam, 7 hari. Jangan tambah-tambah 7,5, 25. Jangan. Rest aja. Kadang ada hal di dalam hidup ini, kamu tidak bisa kendalikan. Waktu di doa saya selalu berdoa, Tuhan segala hal yang terjadi di bangsa ini, semua gempa bumi apa segala macam, Tuhan tolong biar tidak terjadi. Jadi juga. Oh kenapa terjadi begitu Tuhan? Kenapa ada malapetaka? Kenapa ada bencana Tuhan? Kayak Tuhan bilang, kamu tidak bisa ubah keadaanmu, kamu cuma bisa ubah yang ada di dalam kamu. Amin. Ada hal yang kita tidak bisa, makanya restlah dengan Tuhan. Istirahat dengan Tuhan. Istirahat, bicara 3 poin penting ini. Ada 10 sih, cuman saya batasi dengan 3. Kelamaan. 3 juga saya batasi lagi. Nggak usah terlalu banyak. Rest itu berbicara 3 poin penting ini. Dengar baik-baik. Diam, tenang, percaya. DTP. Diam, tenang, percaya. Itu rest. Karena kalau saudara baca di Alkitab,
Yesus selalu gunakan 3 ini. Diam, tenang, percaya. Waktu badai datang, gelombang datang. Waktu Petrus bilang, cilaka Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Itu ada kata diam, tenang, percaya. Diam, tenang, percaya. Waktu Yesus berjalan di atas air dan Petrus bilang, itu hantu, itu setan. Tuhan bilang, diam, tenang. Selalu ada kata, diam, tenang, percaya. Diam, tenang, percaya. Diam, tenang, percaya. Alkitab bilang, kalau kamu diam, kamu akan mengalami Tuhan. Kalau kamu diam, kamu bisa menikmati Tuhan. Diamlah. Mazmur 46 ayat 11. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita kadang tidak pernah mau diam. Diam. Diam itu bukan berarti saudara tidak bikin apa-apa. Tapi diam saudara sedang menyerap semua energi yang datang daripada Tuhan. Saudara pernah tahu domba kan? Saudara pernah tahu kerbau, sapi kan? Kambing kan? Mereka adalah binatang memama biak. Saya lihat tuh kambing, kalau lagi habis makan. Kemudian dia ada saat dia duduk diam. Kemudian dia lagi mengunyah kan? Itu lagi bukan mengunyah permen karet, saudara. Tapi tahu enggak, waktu dia diam itu, dia keluarkan lagi apa yang dia makan. Nah itu jangan dipraktekkan sebentar. Karena ternyata dia binatang memama biak. Jadi apa yang dia makan, dia kasih masuk lagi, kemudian dia kasih keluar lagi. Dia kasih keluar lagi, dia kunyah lagi tuh. Dia kunyah. Dia kasih masuk lagi. Kemudian dia kasih keluar lagi. Luar biasa ini. Habis dia keluar, dia kunyah. Kunyahan terakhir adalah kunyahan yang akan siap diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Makanya kambing atau domba itu punya kekuatan. Kenapa? Karena sudah disirkulasi ke seluruh bagian tubuh, itu jadi kekuatannya dia. Sudah tahu? Saudara akan pernah menikmati manfaat apel kalau saudara cuma bilang begini, apel ini keren banget. Kalau kamu makan apel kata dokter, kamu tidak akan pergi ke dokter 1 kali. Hah? Kalau cuma saudara kagumi itu, terus saudara tidak pernah makan itu apel, bagaimana saudara bisa menikmati manfaat itu apel? Amin. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, mengajar, memperbaiki kelakuan. Udah jelas tahu bahwa kelakuan saudara, kelakuan istrimu, kelakuan suamimu, anak-anakmu cuma bisa diubah oleh firman Tuhan. Tapi kenapa tidak berubah? Karena firman Tuhan tidak pernah saudara makan. Firman Tuhan tidak pernah saudara kunyah. Karena firman Tuhan itu punya kuasa, punya daya ubah. Makanya diam, kunyah itu firman Tuhan. Makan itu firman Tuhan. Jangan terlalu banyak menghayal, merenung. Sampai sini oke? Saya tahun 2026 menghayal, merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang, waktu firman Tuhan direnungkan itu sukses. Diam, makanya kita perlu diam. Kunyah itu perenungan firman Tuhan. Saudara harus punya itu, ada waktu enggak saudara untuk diam di kaki Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, makan itu firman Tuhan. Kasih keluar lagi, makan lagi. Makanya ini dia. Sesuatu yang saudara lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kehidupan buat saudara. Itu akan menjadi kultur buat saudara. Itu akan menjadi budaya buat saudara. Punyakah saudara budaya diam di kaki Tuhan? Perenungan firman Tuhan. Makan itu firman Tuhan. Makanya kalau saudara baca tentang abdi Allah ini, selalu yang saya bilang, dimulai dengan intervensi firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, karena apa kata Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, karena firman Tuhan bersabda. Semua dimulai dari intervensi firman Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah diam, bagaimana saudara dan saya mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan yang bermanfaat sungguh luar biasa dalam hidup kita. Jemaat-jemaat yang ada di sini, banyak diam. Yang kedua, tenang. Tenang ini penting. Tahukah saudara, serangan terbesar di akhir zaman ini sampai sekarang, kepanikan dan kekhawatiran. 2 saudara kembar yang selalu berjalan bersama. Banyak orang kena asam lambung, GERD disebabkan oleh serangan spirit ini. Takut dan khawatir. Aduh Pak Pendeta, saya banyak tuh akhir tahun. Aduh jodoh, sudah 35 Pak Pendeta. Aduh belum juga. Ya sabar, tenang aja. Tapi Pak Pendeta sudah 45 ini, tenang saja. Ya Pak Pendeta dia sudah meninggal. Ya tenang bersama dengan Bapa di sorga. Tenang.
Makanya waktu Yesus mau terangkat ke sorga, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Apa itu? Ketenangan yang datang dari Tuhan. Dia kasih buat saudara. Kalau saudara perhatikan, waktu murid-murid ada di Danau Galilea, ketika angin datang, badai datang dalam kitab Matius pasal yang ke-8, thank you, yang ke-8 dan Matius pasal ke-14. Waktu Matius pasal ke-8, ketika murid-murid teriak, ada badai, Yesus langsung selesaikan itu. Tapi waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus berteriak, bahkan dia bilang begini, setan, bandingkan saudara. Orang kalau lagi panik, Tuhan dibilang setan. Tuhan mau datang hampiri dia, mau tolong dia. Dia panik, dia tidak lihat Tuhan, dia lihat setan. Bandingkan saudara-saudara, ada berapa banyak kita seperti itu. Dan ini pelajarannya, Yesus tidak langsung tenangkan badai. Yesus tidak tenangkan masalah, tapi Yesus tenangkan adalah badai yang ada di dalam Petrus. Ketidaktenangan. Tahukah saudara, memasuki 2026, dia tenangkan dari dalam. Tenang, tapi pendeta, suami saya tidak pulang-pulang. Tenang, istri saya tidak pulang-pulang. Tenang, anak saya bermasalah, tenang. Cicilan Pak Pendeta, cicilan, tenang. Hari ini batasnya, tenang. Sudah lewat Pak Pendeta, tenang. Kan lewat kan, tetap tenang. Sampai suatu kali ada ayat ini muncul di hati saya, di pikiran saya. Tiba-tiba saya bangun pagi dengan begitu banyak masalah. Masalah kan tidak perlu diundang kan, dia yang menyapa kita setiap pagi. Dan terus tiba-tiba ada suara bilang begini, tenanglah Judi Maloring, aku ini. Jangan takut. Tenang, tenang. Aku ini, jangan takut. Amin. Jangan pikir setan. Tuhan. Makanya jangan panik. Amin. Tenang. Bilang di kiri kanan saudara, tenang. Tenang. 2026, tenang. Tenang. Karena kalau kamu tenang, kamu adalah orang yang paling bisa mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan, tidak perlu, Jesus. Tenang. Tenang, tenang. 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 Tapi bagaimana ini? Tenang. Jangan sampai kamu lihat setan. Tuhan mau tolong saudara, kamu pikir itu setan. Bandingkan ada berapa banyak orang percaya, Tuhan mau tolong, dia bilang setan. Kayak Petrus kan, dia bilang setan. Tenang. Dari wajahmu kelihatan tidak tenang kan? Yang penting di dalam itu tenang. Amin. Karena ketenangan yang datang dari Tuhan, dia tenangkan dari dalam. Badai yang ada dalam saudara. Yesus bilang, tenang Petrus, tenang. Dia tenangkan bukan badai di luar. Dia tenangkan badai yang ada di dalam saudara. Yang ketiga, terakhir. Kita bukan cuma sekedar percaya saja. Tapi kita trust. Mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Waktu kita ada dalam perahu kehidupan kita. Badai pasti datang, gelombang pasti datang, angin badai pasti datang. Jangan berpikir biasa-biasa saja. Saya mau pesan buat kekristenan hari-hari ini. Terbiasalah mengarungi badai. Terbiasalah menderita. Terbiasalah sulit. 1 Petrus pasal yang keempat bilang, karena kita terbiasa, karena Kristus telah menderita buat kita. Maka kita pun harus membentengi pikiran ini dengan biasa itu menderita. Karena kamu menderita, itu berarti kamu berhenti berbuat dosa. Artinya penderitaan adalah hal yang menyenangkan buat kita. Amin. Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali seluruh kehidupan kita. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Thank you Lord. Terima kasih untuk pesan-pesan firman-Mu yang telah dilepaskan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas, yang terus bergerak di tengah-tengah kami. Rest yang datang daripada Tuhan telah dilepaskan di tengah-tengah kami. Diam, tenang, percaya. Terima kasih untuk nurani kami terus diperkuat oleh Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang ada di sini. Adalah jemaat-jemaat yang kuat secara hati nurani. Ada keputusan-keputusan yang akan mereka buat di depan. Karena nurani mereka terus diperkuat oleh Tuhan. Dengan rest, diam, tenang, percaya. Tuhan memberkati. Amin.